Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, dalam keadaan sehat walafiat ini kita bisa lagi bertemu dalam pembelajaran SPP walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa mencari ilmu dengan metode yang sekarang ini dengan online. Tetap semangat dan semangat terus untuk mencapai ya kesuksesan dengan membawa ilmu ya, menuntut ilmu. Oke, pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Sebelum kita bahas, kita awali dengan baca istiadah dan basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menggambar ilustrasi ya. Apa yang ada di benak kakak tentang ilustrasi? Dalam pembelajaran ilustrasi ini kita akan bahas tentang konsep dan prosedurnya. Kita akan bahas tentang alat dan bahannya dan juga teknik menggambar ilustrasi. Kita akan membahas ya tentang ilustrasi, tapi kita lihat dulu gambar-gambar yang Ustazah berikan. Di sana ada gambar ilustrasi ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Lihat gambar keempatnya, kelima dan keenamnya. Berbagai macam gambar Ustazah berikan. Tinggal kakak amati apa yang ada di gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, 5, dan juga 6. Ada perbedaan kan dari ke-6 gambar tersebut? Gambar ke-6 ini pasti ada perbedaannya. Menggambar ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi yang bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi ya, sehingga dapat menghidupkan sebuah cerita atau narasi. Ya, tadi lihat gambarnya bisa ya dipahami ya, antara penjelasan dengan gambar. Adakah keterkaitan? Insya Allah ada ya. Memperkuat, memperjelas, memperindah dan mempertegas ya, memperkaya cerita atau narasi. Kita lihat jenis-jenis menggambar ilustrasi. Pertama adalah kartun. Lihat gambar kartun. Nah, di sini adalah bentuk yang dapat berupa tokoh manusia. Nah, bisa juga hewan, bisa juga cerita-cerita yang lainnya ya, bersifat menghibur dalam bentuk bisa hitam putih walaupun juga berwarna. Itu kartun ya. Bisa dilihat ya dari gambarnya. Yang kedua adalah karikatur. Ya, apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, ya, lucu, terkadang juga mengandung kritikan dan sindiran. Coba lihat ya gambar ya mukanya orang ya, tapi kecil ya tubuhnya, itu karikatur ya, karena ada tulisannya. Itu ada gambar siapa saja? Ada gambar B.J. Habibie, juga gambar Soekarno ya. Komik, ya ini jenis ilustrasinya. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk cerita dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Nah, di sini ada gambarnya ya, coba dilihat. Ya, komik ya, yang pasti kakak senang ya, pernah membaca komik ya, pernah melihat ya. Dan saja yakin kakak semuanya senang membaca komik ya. Tapi ingat, komiknya yang bisa bermanfaat ya, yang islami lah, insya Allah berbobot isinya ya. Komik ini ada alur ceritanya, bisa dibukukan, bisa juga untuk lembaran. Nah, selanjutnya ada ilustrasi karya sastra. Di sini karya sastra berupa cerita pendek, bisa puisi ya, bisa sajak ya. Ini akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasinya, yang mana fungsi gambar tersebut bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi tersebut. Nah, sini lihat gambarnya. Di sana ada puisi ya, ada juga gambarnya dalam lipatan kain. Di sini ada gambarnya. Di sana ada penjelasan tentang ada puisinya seperti itu. Dilihat pasir gundukan. Ini adalah sajak. Ini contoh. Itu ada lagi ilustrasi tentang pignet ya. Pignet ini adalah gambaran ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, pignet itu ya, ini adalah gambar pignet. Bagus-bagus ya, jadi seperti batik ya.
Jadi memiliki keindahan yang estetik ya. Ini luar biasa ya, insya Allah bisa. Nah, itulah berbagai jenis ilustrasi ya. Sekarang bentuknya bagaimana ya? Dalam gambar ilustrasi ya, di sini ada bentuknya, adalah manusia, tokohnya pasti manusia yang memiliki proporsi berbeda sehingga terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Ada objeknya hewan ya, ada binatang darat, binatang air, juga udara ya, di sana ada hewannya. Ada tumbuhan, nah, juga bisa dibentuk ilustrasi, dibuat dengan cara sederhana, digambar dengan detail ya. Nah, selanjutnya untuk menggambar ilustrasi ya, ada alat dan bahannya. Ya, di sini ya pasti ada pensil, ada arang, ada krayon, ya, ada karpal, dan ada pulpen. Itu adalah teknik kering. Bagaimana dengan cat air? Nah, ini adalah teknik basah. Cat air, cat minyak, tinta, dan media yang lain yang memerlukan dengan air. Jadi tekniknya ada dua ya, teknik kering dan teknik basah. Bagaimana proses menggambar ilustrasi? Pertama ya, kita menentukan tema gambar berdasarkan cerita narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang dibuat. Dan yang ketiga, bisa menentukan irama, komposisi, proporsi, dan keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Dan yang keempat, menggambar sketsa goblar. Dan yang kelima, memberikan asiran atau warna pada gambar. Tadi adalah tentang proses ya, bagaimana memproses menggambar ilustrasi. Jadi ada tentukan dulu temanya, apa jenisnya, gambarnya, sampai bentuk warnanya sebagai finishingnya, indah dan bagusnya. Sekarang ya, apa nih ya tugasnya? Sebelum kita tugas ya, kita pahami dulu yang tadi yang udah Ustazah jelaskan ya. Nah, kalau sudah jelas ya, tadi yang Ustazah sampaikan bisa dipahami ya. Sekarang kakak mulai ya untuk mempraktekannya ya, untuk membuat suatu karya ya dalam bentuk ilustrasi. Nah, sekarang silahkan kakak ya, tugasnya buat gambar ilustrasi yang bertema virus corona ya dalam kertas HVPS ya. Kakak boleh memilih jenis ilustrasi apa saja ya, jenisnya mau karikatur, mau komik ya. Jadi kan ada beberapa jenis ya. Nah, silakan ya, tugasnya dilaksanakan ya. Kakak bisa bentuk dalam bentuk lembaran ya, satu lembar, atau mau beberapa lembar buat komik tentang virus corona ya, boleh, itu lebih baik. Ingat, pakai warna biar lebih bagus dan indah, sehingga nilai-nilainya akan bagus. Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah kerjakan tugasnya, nanti kirim tugasnya ke link ya, link Ustazah ya. Insya Allah semangat ya, selamat mengerjakan, terus semangat, jangan sampai kakak bete terhadap pembelajaran ya. Insya Allah silahkan praktekkan dengan senang hati ya. Oke, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Selamat bertemu lagi dari pertemuan yang akan datang ya, dan tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat ya apa yang tadi Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.